sekarang IPK itu juga nggak terlalu penting, tapi skill yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman yang ada di rumah? Oke, kembali lagi kita dalam podcast Anak Manajemen atau podcast Aman di episode yang kedua bersama saya Nabila Alfia. Nah, di kesempatan kali ini aku bersama narasumber yang super kece nih. Sebelum aku kenalin ke teman-teman semua yang sedang menyaksikan, aku mau tanya nih kepada teman-teman semua, lebih penting mana sih antara organisasi atau kuliah? Atau bagaimana sih menyesuaikan waktu antara kuliah dengan organisasi? Coba nanti teman-teman jawab di kolom komen yang ada di YouTube ya. Nah, saat ini teman-teman, kita berada pada jenjang perguruan tinggi ini, hadir dalam jam perkuliahan dan mengerjakan tugas dari dosen adalah suatu kewajiban. Benar kan ya teman-teman? Lalu sebagai organisator, hadir dalam rapat dan ikut andil dalam kepanitiaan itu juga sangat penting agar feedback yang kita dapatkan dalam saat ikut organisasi itu juga ada pada diri kita. Dan lalu manakah yang lebih penting nih antara kuliah atau organisasi? Oke, telah bergabung bersama kita narasumber kita yakni Kak Muhammad Nur Afif. Nah, say hello Kak pada teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar nih Kak Afif? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Pokoknya kalau pandemi kayak gini harus selalu sehat, jaga stamina terus. Nah, Kak Afif ini adalah Wakahim Demisioner Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen tahun 2020. Kak, bisa nih kenalan dulu. Kakak coba memperkenalkan diri. Mungkin nih Kak ya, banyak teman-teman yang dari angkatan 2020 atau 2021 nih belum kenal nih sama Kak Afif. Monggo Kak, perkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Afif. Saya mengikuti HMJ dari tahun 2017 sampai 2020. Dan saya menjabat waktu itu menjadi wakil ketua Hima Prodi di periode 2019-2020. Udah gitu aja. Yeah. Itulah tadi perkenalan dari Kak Afif ya teman-teman. Senang sekali aku hari ini bisa mewakili teman-teman manajemen untuk diskusi santai nih dengan Kak Afif. Dengan tema yang kita bakal bahas pada pagi hari ini, yakni lebih penting mana antara kuliah atau organisasi. Khususnya untuk anak-anak organisator nih Kak, yang bergabung dalam suatu organisasi ataupun yang pengen bergabung tapi masih bingung. Nah, kita masuk dalam diskusi kita ya Kak ya. Oke. Menurut Kak Afif, lebih penting mana sih Kak sebenarnya antara kuliah atau organisasi? Gimana Kak tanggapannya? Kita bahas satu-satu dulu ya, dari segi kuliahnya dan segi organisasi. Kalau kita mau berorganisasi, itu juga kita harus mementingkan kuliah juga gitu. Organisasi itu juga penting dalam dunia perkuliahan, karena organisasi itu istilahnya kayak sisi lain yang harus diketahui oleh mahasiswa dari dunia perkuliahan. Jadi kuliah itu nggak hanya kayak kuliah pulang nugas gitu aja, enggak. Karena organisasi itu kan penting juga untuk mahasiswa. Karena apa? Menurut saya organisasi itu kenapa penting? Ya karena di dalam organisasi itu kita bisa belajar banyak. Pertama, public speaking kita itu pasti dalam setiap organisasi itu mengajarkan public speaking kita, meskipun tidak secara tidak secara teori kita diajarkan untuk gini cara public speaking yang baik, enggak itu. Cuman kayak public speaking kita itu diajarkan kayak gimana cara kita berani untuk berpendapat dalam suatu musyawarah di dalam organisasi tadi gitu. Jadi kayak kita gimana ketika kita diskusi kita mengeluarkan pendapat kita gitu. Jadinya dari awalnya kita yang pendiam tapi kita punya pendapat yang mungkin sangat berarti di organisasi tersebut, cuman kita nggak berani. Itu kan satu keberanian juga untuk belajar public speaking. Itu maksudnya salah satu teori
salah satu pembelajaran public speaking di dalam organisasi gitu. Terus yang kedua itu relasi gitu. Mau nggak? Pasti dalam setiap organisasi itu kita memiliki relasi gitu. Relasi yang sangat luas. Kita tahu ya bahwasanya kalau kita memanfaatkan kuliah saja itu kan tentang materi. Kadang ada teorinya, ada prakteknya, kadang enggak gitu. Kan hanya tentang materi, teori gitu aja. Prakteknya jarang gitu. Nah, prakteknya kebanyakan ada dalam organisasi gitu. Jadi untuk menyimbangkan itu kita dalam organisasi itu ya kita kayak apa ya namanya? Selalu bersinambungan lah antara kuliah sama organisasi. Ketika di dunia pekerjaan itu relasi itu sangat penting karena ya kita mau nggak mau di dunia sekarang itu di zaman sekarang itu kejamnya di dunia pekerjaan itu adalah selalu mengandalkan orang dalam gitu. Maksudnya dalam mencari relasi nggak melulu tentang kita harus nyari kenalan untuk orang dalam, nggak. Setidaknya kita tahu bahwasanya mungkin relasi kita tuh memiliki jaringan atau wawasan lebih luas lagi gitu tentang dunia pekerjaan. Nanti ya ini bahas endingnya, karena organisasi kalau ketika kita menjalani dalam masih dalam studi, masih dalam perkuliahan, itu emang sedikit feedbacknya, bahkan bisa tidak ada. Tapi organisasi itu nanti di ending itu bakal ada feedback untuk kita. Jadi kalau kita berharap organisasi itu ketika kita ikut organisasi itu kita selalu diuntungkan dalam dunia perkuliahan, di waktu itu enggak gitu. Jadi itu tadi kebanyakan manfaat dalam organisasi itu nanti di akhir gitu. Nah ya kita berproses dulu gitu. Nah, proses kan butuh tahapan. Dan saya merasakan itu gitu. Itu ya Kak ya, kurang lebihnya. Jadi sebenarnya itu organisasi sama kuliah ini bisa berjalan seimbang atau bisa berkesinambungan begitu ya Kak ya. Karena melalui organisasi kita bisa belajar memperluas relasi, melatih public speaking yang sebenarnya di dunia perkuliahan agak kurang ya Kak ya, karena kebanyakan di teori gitu. Sebenarnya pertanyaannya nyambung sih Kak sama yang pertanyaan aku mau ajukan ini, yakni penting nih kita harus jadi organisator saat kita di perguruan tinggi ya Kak, tadi disinggung sama Kak Afif nih, karena dalam organisasi ini pastinya melatih banyak sekali skill-skill yang terpendam, salah satunya ini skill berpendapat yang biasanya kalau di kelas itu nggak berani ngomong, karena organisasi jadi panitia ada ide harus disalurkan, harus diomongkan, begitu ya Kak ya, kurang lebihnya. Oke Kak, yang selanjutnya ini Kak yang aku pengen tahu, Kak Afif ini dulu gimana mengatur waktu menyesuaikan antara kuliah dan organisasi agar seimbang, begitu Kak? Antara organisasi dan kuliah agar seimbang nih, gimana? Kalau masalah manajemen waktu itu kan tergantung dari kita sendiri ya. Waktu kuliah itu kan kebanyakan pagi. Kalau di Unisma sendiri kadang kita ketahui bahwasanya dari pagi sampai sore lah. Dan organisasi selalu mencari celah-celah di waktu-waktu tersebut. Kadang kita ditaruh di malam gitu. Cuman tergantung kita masih ada niatan enggak. Kalau ada niatan itu rasa capek itu kadang hilang gitu untuk berkontribusi dalam organisasi. Nah, untuk memanfaatkan di waktu sela-sela di perkuliahan itu kan kuliah itu sebenarnya santai. Jadi mindsetnya teman-teman kadang tuh kuliah tuh selalu menegangkan itu enggak. Tugas itu kan juga enggak mungkin lah dosen tuh ngasih tugas yang berat-berat banget sampai kita nggak bisa, enggak. Masih ada toleransi dari situ. Jadi kayak jangan dibawa berat dunia perkuliahan itu untuk kita nggak bisa ikut organisasi, jangan. Bisa kok di setelah waktu itu bisa. Yang penting kita nggak kayak ngikutin ego kita, kayak kita masih setelah kuliah pengen tiduran gitu, kayak pengen pengen nongkrong aja, mungkin kopi biasa aja gitu, pengen kayak healing gitu ya kan gitu. Kalau katanya iya, anak zaman kan sekarang ya kayak healing healing gitu ya, jalan-jalan gitu.
Enggak gini, enggak apa namanya. Kalau kita mau ada kemauan tuh, kita bisa kok nyempetin waktu di sela perkuliahan itu. Karena bagi saya menyempatkan waktu dalam dunia perkuliahan, menyempatkan waktu untuk organisasi dalam di sela dunia apa di sela kuliah itu nanti feedbacknya di belakang. Meskipun capek. Ya, saya capek gitu. Cuman ya namanya kita mau berproses kok gitu. Orang bayi aja kan nggak bisa baru lahir langsung jalan lari-larian kan. Dia proses dulu tungkerep gitu, merangkak gitu. Ya itu tadi kita harus menikmati lah, sambil menikmati. Kalau kita udah menikmati, kita udah nyaman, kalau udah nyaman itu udah kita nggak ada apa ya, kita bakal bisa mengimbangi kuliah sama organisasi itu pasti bisa kita imbangi gitu. Oh. Iya, tergantung Nah, niat niat pribadi pribadi masing-masing ya Kak ya. masing-masing gitu. Kalau saya dulu ya itu kan kuliah itu kan yang ngatur jadwal kita sendiri kan. Jadi Iya Kak. waktu rawan-rawan untuk organisasi mengadakan rapat atau acara itu kan kadang Sabtu Minggu. Nah, saya liburkan Sabtu Minggu itu saya liburin satu libur. Nah, kalau mama hari-hari lain saya ngambil kayak matkulnya pagi sampai siang aja, pagi sampai siang. Karena setelah siang itu enaknya kita istirahat, terus sorenya kalau kita mau lanjut organisasi ya organisasi gitu. Kadang gitu. Dan kalau kita ada acara di tengah-tengah kuliah kita kan kita bisa izin gitu. Karena dosen-dosen memahami ketika kita mengadakan acara, ikut acara itu pasti kita izin tuh dibolehin gitu. Karena itu organisasinya kan punya kampus juga. AMJ kan organisasi bawah naungan dekana juga gitu. Jadi ya pasti dibolehin lah gitu. Yang penting jelas gitu. Enggak tiba-tiba nggak izin aja nggak ngasih surat, kan pasti nanti ada dari panitia itu surat gitu. Tapi tiba-tiba apa nggak ngasih surat izin terus tapi nggak apa namanya nggak ikut nimbrung dalam acara di HMJ itu kan ya itu kan kebangetan juga, nggak gitu juga maksudnya. Oh iya, begitu ya Kak ya. Ini Kak, kalau ikut organisasi itu kan pasti kita dalam kepanitiaan itu kan pasti ambil peran. Lah, Ya. pasti biasanya tuh ini kan Kak, apa namanya sering, aduh aku masih ada tugas ini nih dari dosen ini, semisal tugas kuliah apa. Tapi di sisi lain itu juga ada uh, kepanitiaan yang harus diurus nih. Aku harus kontrol kepanitiaan ini, harus kesana kesini gitu. Gimana nih Kak? Menurut Kak Afif biasanya mana dulu nih yang didahulukan? Kan ya tugas itu pasti diduluin lah ya. Kan dosen ngasih tugas itu kan habis setelah ngasih tugas kan sebenarnya bisa. Cuman kebanyakan mahasiswa itu H-1 baru ngebut gitu kan. Baru Nah, ngebut itu ngerjain tuh gitu. yang jadi masalah ya Ya Kak kan? ya. Nah, dan kepanitiaan itu kan juga udah katakanlah udah dibentuk jauh-jauh hari. Kan anggotanya juga banyak. Kita sekarang manfaatkan gadget kita lah. Kita masih bisa WhatsAppan sama anggota kita di grup untuk minta tolong ke sini. Kalau nggak bisa ya nanti setelah kuliah itu langsung kita katakanlah perlengkapan ya. Perlengkapan itu kan paling sibuk ketika acara. Kayak kita butuh sound, butuh nyewa sound atau nyewa lapangan. Nah, kita ngajukan surat. Itu kan nanti setelah kuliah langsung kita kirim suratnya ke tempat peminjaman itu kan bisa sebenarnya. Oke Kak, kalau menurut Kak Afif nih, kuliah sambil berorganisasi ini apakah menyenangkan nih? Atau malah mempersulit? Gimana Kak? Sangat-sangat menyenangkan itu tadi, banyak temennya, banyak relasinya, banyak apa ya, banyak keuntungan yang kita dapat. Apalagi kalau kita berorganisasi kan kita pasti selalu intens berhubungan dengan dosen-dosen kan, karena kita minta tolong, ada dosen ini sudah jadi pemateri, minta surat, minta tanda tangan ini, tanda tangan itu kan itu. Jadi kedekatan sama dosen pun kita dapat juga. Ya, berarti lebih banyak menyenangkannya ya Kak daripada Ya, sedihnya atau susahnya ya Kak ya ya. pastinya. Oke. Nah, apa nih Kak benefit yang kita dapatkan kalau kita ikut organisasi? Lalu resiko apa nih yang kita hadapi juga saat kita berorganisasi? Apa Kak nih menurut Kak Afif apa aja nih benefit Ya, dan resikonya? benefitnya yang tadi itu
bisa memperbagus atau mengasah public speaking kita. Jadi kayak gimana sih kita ngobrol sama perusahaan besar ketika kita mengajukan proposal gitu. Kan kalau kita minta sponsor kan mengajukan proposal. Terus yang kedua, relasi itu tadi. Ketika kadang kita minta sponsor sama Telkomsel, kita kan ngomong sama pihak Telkomsel, itu kan untuk gaya tariknya Telkomsel untuk menerima sponsor kita itu kan dari public speaking kita, cara kita mempromosikan acara kita kayak gimana. Nah, nanti ketika public speaking proposal kita masuk di ACC, nah kita kan akhirnya kenal sama orang-orang Telkomsel, jadi kita punya relasi. Nah, nanti ketika ada lowongan kerja dari Telkomsel kan membantu kita juga itu, membantu adik-adik kita, teman-teman kita itu yang seangkatan ketika lulus ya, jadi kita diinfoin sama IO-nya, ini ada lowongan kerja gitu. Kan gitu, itu termasuk salah satu benefit dari relasi tadi. Sebenarnya banyak lagi keuntungan dari relasi tadi itu. Iya. Itu aja. Terus kalau apa tadi ya, benefit sama Resiko. kekurangan. Oh, resiko. Iya, Resikonya yang pertama pasti yang kita hadapi. Resikonya pasti kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya itu maksudnya pertemanan yang sekiranya orang-orangnya nggak ikut. Saya pernah masuk, maksudnya ada sedikit ya, kayak teman-teman saya itu bukan orang organisatoris. Jadi waktu semester 1 saya ikut teman-teman saya, dan itu nilai hancur-hancuran. Nah, ketika semester 2 saya memutuskan untuk aktif organisasi. Nah, resiko yang saya hadapi, saya harus ditinggalkan sama teman-teman yang tidak organisatoris gitu. Kadang kan karena kita sibuk gitu, nggak ada waktu untuk mereka gitu. Tapi pada akhirnya ketika mereka minta bantuan bantuan tentang kebutuhan dia di fakultas, karena kita dekat sama orang-orang fakultas, kita kenal, akhirnya dia minta bantuan ke kita gitu. Cuman saya nggak menolakkan hal itu, saya tetap bantu gitu. Yaitu resikonya, kadang-kadang kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Resikonya yaitu ditinggal teman-teman kita yang tadinya kayak ngajak kita cuman kuliah kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah kupu-kupu. Yeah. Terus ya memakan waktu. Jadi kayak memakan waktunya ya untuk hal yang produktif gitu. Jadi kayak kita nggak ada waktu untuk bersantai-santai, untuk gibah gitu. Ada. Itu aja sih resikonya. Iya, resikonya nggak terlalu banyak ya Kak sebenarnya. Iya. Jadi kenapa harus takut ikut organisasi sambil kuliah gitu kan ya Iya. Kak? Jadi teman-teman nih harus selalu ikut organisasi nih harusnya, entah di baru semester 1, 2, 3, apalagi kalau udah semester tinggi nih kalau belum pernah coba harus coba nih gimana rasanya jadi anak organisator gitu ya Kak ya. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, aku mau tanyain tips dari Kak Afif nih, gimana biar organisasi dan kuliah ini sama-sama bisa berjalan seiringan. Tadi sebenarnya sudah kita bahas sih Kak, spill dikit gitu, tapi tips yang lebih lebih jitu gitu, biar itu tidak bertabrakan, berkesinambungan, dan lancar-lancar aja gitu antara keduanya gitu Kak. Tipsnya apa ya? Sebenarnya ya itu aja sih, maksudnya tipsnya itu kan kita itu kan sama-sama kuliah, orang-orang yang dalam organisasi itu kan sama-sama kuliah. Nah, sebelum kita mengadakan acara, sebelum kita mengadakan rapat, itu kan harus ada persetujuan dari semua anggota. Jadi kita masukkan dalam sela-sela waktu mereka senggangnya gimana gitu. Dan kebanyakan kan pasti senggangnya malam. Kalau dulu zaman saya masih ada praktikum pun, teman-teman setelah praktikum baru nimbrung. Jadi kita juga harus ada toleran untuk teman-teman yang nanti datangnya terlambat karena alasan kuliah ya, bukan alasan lain. Mungkin kalau alasan lain yang darurat boleh lah. Nah, terus ya itu aja sih kayaknya, ya kita kan ya memanfaatkan waktu baik-baik aja lah, kayak
waktu waktu yang senggang itu, yang maksudnya yang katakanlah banyak 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 waktu yang longgar yang bisa dimanfaatkan untuk produktif dalam organisasi, kontribusi ke organisasi, mending dimanfaatkan ke situ daripada kita berleha-leha gitu. Ya kayak tipsnya itu aja sih gitu. Kayak nggak ada tips yang sangat-sangat enggak kayaknya. Itu aja. Memanfaatkan waktu. Gini lah, pokoknya ubah aja mindset teman-teman. Kuliah itu santai kok, nggak yang menegangkan banget, enggak. Yang waduh yang banyak terbebani oleh tugas-tugas itu enggak gitu. Iya, dibawa santai aja ya Kak ya, Ya, buat karena tidak santai. kuliah Kalau itu tidak kita selalu melulu dengan IPK gitu ya ya, Kak ya. nah karena IPK sekarang pun nggak terlalu penting gitu. Gini, kalau Nah, kalau iya. kalau kita kan kuliah di ekonomi, di jurusan manajemen ekonomi identik dengan orang-orang pengusaha. Nah, mindset kalian gimana dulu? Kalau mindset kalian mau jadi pegawai, ya udah, nggak apa-apa, ngejar IPK pun nggak masalah. Cuman ya sekarang IPK itu juga nggak terlalu penting, tapi skill yang penting gitu. Skillnya kita itu loh. Kalau kita dan saya pengalaman teman saya bahkan yang mau masuk kerja itu dulu kan nggak pernah ikut organisasi. Nah, dia ditanyain organisasinya tuh, yang pertama pertanyaannya, kamu pernah ikut organisasi apa enggak gitu. Nah, karena pengalaman organisasi itu sangat penting gitu. Itu Begitu ya Kak ya, ya, ternyata organisasi ini juga sangat penting dalam ya, dunia perkuliahan ya. Oke. Eh, Gini ya Kak, aku mau bacain kesimpulan yang bisa aku dapat dari sesi diskusi kita ya, ini. Jadi antara kuliah dan organisasi ini keduanya sangat-sangat penting, ya. tapi tidak ada yang lebih dipentingkan antara, maksudku begini, tidak ada Yang lebih yang lebih menonjol ya. penting. Iya, karena dua-duanya ini bisa berjalan Terus seimbang, ya berkesinambungan. simbang. Kalau ibarat anggota badan itu kaki ya Kak ya. Iya, Kaki bisa jalan bersama. kalau kalau yang kanan jalan ke depan, yang kiri akan mengikuti gitu. Nggak harus nggak boleh, nggak bisa tuh kalau kaki yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang jalannya, kan nggak mungkin ya Kak ya. Ya, Nah, karena di organisasi juga itu ada banyak benefit yang kita dapat. Contohnya itu melatih public speaking. ya, Yang kedua itu relasi. ya, Karena relasi juga tidak bisa sekedar waktu perkuliahan saja, waktu di kuliah, tapi juga nanti di luar. Nah, lalu tipsnya untuk tetap antara organisasi dan kuliah ini bisa sama-sama berjalan adalah mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, melakukan kegiatan yang produktif di saat waktu-waktu senggang ini ya, salah satunya ini dengan ikut organisasi. Mungkin Kak Afi bisa ya. memberikan kalimat motivasi nih untuk adik-adik kita yang saat ini masih semester 1, yang baru bergabung dengan Prodi Manajemen Unisma, ataupun kepada teman-teman yang saat ini Ya, nggak jalan ya, nih ya, ya. gitu. Saya kasih gambaran. Ya, saya kasih gambaran ada gini, kebanyakan orang-orang yang tidak ikut organisasi, mindset-nya itu organisasi selalu menghambat kuliah kita. Buktinya banyak banget senior-senior kita, senior HMJ itu yang ketua yang lulusnya itu tepat waktu, dan itu menjadi predikat lulusan terbaik, yang yaitu ketua Hima Prodi yang angkatan 2018-19 kalau nggak salah, Mbak Kiki. Itu dia lulusan terbaik gitu. Dia lulus 4 tahun, lulusan terbaik, agendanya besar-besar, SI ke Jawa Tengah, terus studi banding ke luar negeri. Itu kan butuh waktu yang panjang, tapi beliau tetap bisa menyelaraskan itu tadi, mensinkronkan antara kuliah sama organisasi gitu. Ada bukti nyatanya juga gitu. Terus Mas Minto itu orang yang gimana ya, dia itu ya kuliah ya organisasi, dan dia selalu mencatatkan prestasi di kampus itu. Bagus tuh Nah, Kak, dia itu quotes-nya. Mas Minto itu dia sampai bahkan double degree. Dia kuliah di Unisma dan kuliah di UM. Gitu. Dia kuliah dua kampus sekaligus,
di waktu yang selisih setahun gitu. Mas Minto itu kan angkatannya Mbak Kiki kalau di Unisma, tapi kalau di UM angkatan saya gitu. Dan Mas Minto itu selalu menorehkan prestasi di fakultas. Buktinya beliau ya bisa, dan dia berkontribusi juga dalam organisasi gitu. Nah, Itu bagus sekali nih Kak motivasinya. Ya, jangan takut berorganisasi meskipun kadang kita merasa jenuh. Saya akui kadang saya selama 4 tahun ikutin organisasi ya agak jenuh gitu. Cuman nanti benefitnya tuh kerasa banget akhirnya di belakang gitu. Ya kadang di tengah-tengah tuh kerasa-kerasa dikit lah gitu. Tapi nanti akhir itu lebih kerasa lagi gitu. Jangan pernah takut organisasi karena organisasi itu penting. Di dunia pekerjaan sekarang itu orang-orang lebih mengutamakan pengalaman organisasinya daripada IPK-nya dia. Yang saya bilang tadi itu, yang pertama dunia perkuliahan itu kan, kalau dunia pekerjaan sekarang itu kan yang dicari pengalaman organisasinya. Gitu. Tapi kalau mindset kita pembisnis, ya menambahkan yang tadi ya kayaknya kurang satu. Mindset kita ketika kita kan maksudnya ada dua. Kalian di kuliah di ekonomi itu mau mindset sebagai pegawai, orang yang sebagai pegawai, atau mindset menjadi bos. Ketika mindset kalian menjadi bos, IPK itu nggak terlalu penting untuk kalian, tapi pengalamannya itu tadi, pengalaman dalam dunia perkuliahan itu yang kalian pentingkan, karena nanti relasi kalian ketika kalian membangun bisnis itu kan kalian butuh relasi yang besar. Katakanlah saya mau membuat kedai kopi. Nah, kedai kopi saya buat, kalau saya mahasiswa kupu-kupu, saya relasinya kan sedikit. Teman-teman saya yang nanti saya bisa ajak ke dunia, maksudnya ke kopian saya, ke usaha saya. Tapi ketika kita ikut HMJ, ikut organisasi lain, kayak saya ikut organisasi daerah saya, yaitu IMADE, Ikatan Mahasiswa Dewata, itu orang-orang Bali aja. Jadi kita kumpulin mereka, kita tarik satu-satu untuk datang ke kopian, itu kan nanti kopian kita kan, usaha kita kan jadi rame gitu. Ya gitu. Tergantung mindset kalian mau jadi mindset yang menjadi pegawai atau menjadi bos gitu. Tapi kebanyakan orang-orang ekonomi itu mindset bos gitu. Cuman ya kita nggak boleh ego juga gitu. Ya kalau dalam organisasi itu ego nggak dikurangi, karena kita kan kalau diskusi atau apa kita nggak boleh pakai kita sendiri. Kita harus menyerahkan satu pikiran dalam satu wadah itu tadi. Tuh. Iya, aduh Kak, ini obrolannya ini sungguh luar biasa nih Kak. Menurut saya sangat-sangat menginspirasi nih. Kenapa? Karena saya juga baru terjun dalam organisasi, terus dengar Kak Afi bilang kayak gini, wah organisasi ini pengaruhnya juga besar dalam dunia perkuliahan ya. Jadi kayaknya teman-teman yang belum ikut organisasi atau nggak aktif di organisasi ini sangat-sangat tidak kurang sempurna gitu dalam kuliahnya. Oke Kak. Mungkin sampai sini aja ya Kak obrolan kita pada hari ini karena keterbatasan waktu. Nah, oke, Kak, aku mau ajak Kak Afif nih buat bareng-bareng kita bunyiin jargon HMJ. Masih ingat nggak Kak? Masih dong. Masih dong. Kalau disobek ada HMJ-nya ini, wah. Oke Kak, Hima Prodi Manajemen. Berpikir, bergerak, berhasil, sukses, ya. Itu jargon andalan kita nih Kak. Ya. Nanti kalau dari percakapan ini kurang jelas, nanti kita bisa ngopi lah nanti ketika di Malang ya. Nah, oke Kak, ditunggu nih kapan nih kita ketemu. Ya. Saya juga pengen diskusi sama teman-teman anggota baru dari Hima Prodi ini. Kayaknya. Iya, harusnya begitu Kak. Iya, siap. Siap, ditunggu kehadirannya, dalam waktu dekat saya ke Malang. Kalau demi Hima Prodi, langsung saya kasih. Nah, begitulah keseruan podcast kali ini, teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan keseruan podcast setiap minggunya yang akan diisi oleh narasumber kita yang kece-kece lainnya. So, jangan lupa update informasi kalian dengan follow
Instagram HMJ Manajemen Unisma di @hmjmunisma. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel HMJ Unisma, HMJ Manajemen Unisma. Sebelum kita tutup, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Afif yang udah berkenan hadir. Meskipun kita hanya online ya Kak ya, karena kebanyakan nih offline nih. Bisa sama Kak Afif, hanya bisa online, nanti di lain waktu kita bisa sambung lagi ya Kak ya kalau sudah di Malang. Beneran offline. Iya Kak. Saya pengen offline cuma nggak bisa karena waktunya aja. Iya. Oke Kak, nanti pokoknya lain waktu kita atur lagi Kak waktunya biar bisa ketemu bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Oke, dari aku mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati pemirsa yang sedang menonton. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.